Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal menerima warisan utang pemerintah dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Nilainya bisa dibilang jumbo, yakni 800 triliun rupiah. Beban ini dikhawatirkan bakal melebarkan defisit anggaran hingga di atas 3%. Nah, ini membuat tahun pertama pemerintahan Prabowo Gibran ngeri-ngeri sedap nih. Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah pusat yang akan jatuh tempo pada 2025 mencapai 800,3 triliun rupiah. Itu terdiri dari utang dalam bentuk surat berharga negara atau SBN senilai 705,5 triliun rupiah, serta utang berbentuk pinjaman senilai 94,83 triliun rupiah. Pemerintahan Prabowo juga harus membayar cicilan bunga utang yang jumlahnya makin besar. Meski pemerintah masih menghitung angka definitifnya, Badan Anggaran DPR memperkirakan total pembayaran bunga utang yang harus ditanggung dalam APBN 2025 mencapai 561 triliun rupiah, naik dari 497,3 triliun rupiah pada APBN 2024. Nah, tahun ini untuk menambal pelebaran defisit APBN 2024, pemerintahan Jokowi bakal memakai saldo anggaran lebih atau SAL lebih banyak dari rencana awal. SAL ini ibarat tabungan atau dana cadangan negara yang berasal dari akumulasi sisa anggaran yang nggak kepake dari tahun ke tahun. Wakil Ketua Banggar DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal pada Selasa 9 Juli menyebut pemerintahan Prabowo bakal menghadapi kondisi yang nggak mudah di tahun pertamanya. Kondisi perekonomian global yang sedang tidak baik-baik saja menambah tekanan pada perekonomian domestik dan kondisi keuangan negara. Cucun menilai pemerintahan Prabowo Gibran perlu ekstra hati-hati dalam melaksanakan APBN. Pasalnya, pos penerimaan negara masih berpotensi mengalami tekanan akibat ketidakpastian global. Tahun ini saja penerimaan negara, khususnya dari pajak, diprediksikan tak mencapai target Rp1.988,9 triliun rupiah. Cucun mengingatkan pemerintahan Prabowo Gibran tidak jor-joran dalam berbelanja. Jika keperluannya tidak mendesak, sebaiknya ditunda karena kemampuan fiskal benar-benar terbatas. Nah, secara umum, ruang fiskal untuk janji kampanye Prabowo Gibran seperti program makan bergizi gratis akan tetap disediakan dalam RAPBN 2025. Begitu pula sejumlah program turunan dari rezim Jokowi seperti pembangunan IKN dan pengentasan kemiskinan ekstrim 0%. Nah, pengalokasian anggarannya juga bakal sangat selektif. Contohnya, anggaran untuk IKN bisa disesuaikan agar tidak terlalu besar. Target pembangunan IKN juga bisa dijadwalkan ulang sesuai kemampuan keuangan negara. Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bima Yudhistira menyebut program-program Prabowo Gibran yang memerlukan anggaran besar sebaiknya dievaluasi. Jika tidak, defisit bisa melebar hingga melebihi ambang batas. Bima juga menekankan pemerintahan Prabowo Gibran perlu ekstra hati-hati dalam mengutak-atik anggaran. Jangan gegabah dalam memangkas atau relokasi anggaran. Semisal, relokasi bantuan sosial akan berdampak kepada pelemahan daya beli yang berujung rendahnya pertumbuhan ekonomi. Nah, menanggapi ruang gerak fiskal yang sempit ini, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto menyebut pemerintah pada dasarnya bakal selalu menyiapkan kas cadangan lewat saldo anggaran lebih atau SHL untuk mengantisipasi ketidakpastian pada tahun anggaran berikutnya. Jadi, meski pemakaian dana SHL tahun ini bertambah, masih ada sisa tabungan yang bisa digunakan. Pemerintah juga tetap berusaha agar di akhir tahun ini ada sisa lebih pembiayaan anggaran yang bisa menambah total dana SHL untuk tahun depan. Jadi, gimana kira-kira kondisi perekonomian negara di tangan presiden yang baru nanti?